jawab. Ada yang ikut di Indonesia, Mbak. Cuma dia nggak bilang nggak bisa online hari ini. Oh iya. Kita udah itu. Saya bukan juga online. Minggu depan ya nggak masuk gak mau. Saya baru sekalian sambil kerja sambil online. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahar Girmala, biasa dipanggil Mahar. Ini kali pertama saya ngajar UT. Saya baru 6 bulan di sini. Jadi mohon bimbingan dari teman-teman semuanya. Bukan yang Mbak, kita semua. Ini aja, Mbak. Ya Pak, benar Pak, HP-nya enak. Dan saya juga baru dapat bukunya hari ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang saya nggak tahu, mohon dimaklumi. PR. Ya, jadi ini mata kuliah komunikasi massa. Dari mana Mbak asalnya Mbak? Oh ya, saya dari Jogja. Jogja, asli Jogja. Yang mana, Mbak? Gedean Mas. Wah, dekat Lumpur lagi. Wonosari, Mbak. Wanasari. Oh iya. Ada negosiasi nilai. Mas Sakit kita teman dulu. Ngambil S2 di sini apa Mbak? Iya. Apa Mbak? International Studies. HI. Oh, gue internasional. Iya. Kalau Mbak Kresti Boleh diplomat nanti. Tahu. berarti satu fakultas atau gimana? Mbak Kristi kuliahnya di Forensik Seoul. saya di SMU. Oh, Di Seoul. Oke. Kalau saya diminta tolong mengingatkan agar teman-teman mengaktifkan tutorial online. Sudah. Sudah semua. Dan Ya. lakukan E-learning itu tuh? Iya. Apa aja itu? Udah. dan melakukan pendaftaran kelas untuk portal. Tadi kan ada Mas Ahmad Rofi, panggilannya Rofi ya? Rofi. Portalnya apa cuma ada satu kelas tadi ya Mbak? Sekalian kali. Enggak ya. Memang ada satu. Ayo. Ya mungkin ya. Atau tanya ke IT aja ya Mas. Oh iya. Bentar. Kemudian Mas Ahid, Itu tangganya. Mas Joko Santoso, Mas Saiful, kemudian Mas Wanto. Ya. Banyak belum? Banyak yang belum 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah itu Mas Ajat, Mas Dohirul, sama Mas Teguh. Toto Wahyudi di Indonesia. Wahyudi, Toto Wahyudi. Toto Wahyudi. Dia nggak pernah datang. Udah balik ke Indonesia gitu. Oh, tapi dia masih ngikut sini. Oh, Masukan. baik. Belum mulai kita berdoa dulu. Benar, oke ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Selesai. Wah. Ini kebanyakan kerjanya di mana Mas? Maaf dari Conan. Conan. Conan tuh kalau sini berapa lama ya? 1,5 1,5 jam apa? 3 jam. Bebas. Loh, kalau dihitung sama nunggunya ya 3 jam. Iya. Maksudnya Oleh kalau tidur itu sudah dihitung. Berarti berangkat jam 7? Iya. Wow. Dia sama. Emang iya yang mana tuh? Oh iya. Yang tuh. Aku yang paling jauh aja diem aja. Gimana? Perbatasan Korea Utara gitu. Ini kalau perang maju duluan lagi. Iya. Sukarelawan. Ya enggak lah Mbak, makanya rudal loh. Bang Yusuf dia benar. Tapi watan ya dia saja. Iya. Rudalnya ada kok. Oke. Wah. Sudah punya modul semua kan ya? Sudah. Cuma nggak dibuat. Gak apa-apa Mas. Sudah dibaca belum? Belum. Oh ya? Oh, Iya, enak mau. Bisa dulu masukin ke grup. jadi inilah yang akan kita bahas selama 2 bulan ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan karakteristik komunikasi massal.
Kemudian minggu depan tentang proses dan model-model komunikasi massa. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi massa. Di minggu keempat kita akan belajar tentang hambatan-hambatan apa saja dalam komunikasi massa. Ada hambatan psikologi, sosiokultural, hambatan visual, dan lain sebagainya, verbal, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu kelima membahas tentang fungsi komunikasi massa. Minggu keenam membahas tentang media massa yang berbentuk cetak. Dan di minggu ketujuh media massa yang berbentuk elektronik. Di minggu ke-8 kita akan belajar modul 8 dan 9. Jadi ada 2 materi tentang efek komunikasi massa yang berkaitan dengan komponen pesan media dan komunikan, serta media massa dan sistem pemerintahan, serta teori-teori komunikasi massa. Ini rencana pembelajaran kita. Sama. Akan ada 3 tugas dalam 2 bulan ke depan. Iya, saya juga. Kayaknya nanti capek. Pengennya teman-teman tugasnya yang seperti apa? Sing gampang. Yang penting tidak nyata waktu koreksinya itu Iya. ngerjain. Iya, bener sih ya. Bener. Kalau Saya minggu depan kalau kerja sama Apa? tugas ini. Tugasnya minggu depan. mungkin mulai minggu ketiga. Kalau minggu ketiga terlalu banyak banget tugas dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya kan ada yang online juga. Online. Ini kan sebenarnya 6 materi. Cuman yang di TTM kan cuma 3. Kayak tadi minta tugas pertama, tugasnya minggu ini. Oh, Kalau gitu. misalkan Mbak ya kalau bisa minggu Minggu kedua. depan ya? Minggu depan. Oke. Maunya yang seperti apa? Jadi Ada request lagi saya baik. Ya pokoknya yang nggak menyimpang dari materi kita. Oke. Masih kita bikin tugas ini tapi materi nggak ada nanti. Ya. Terus ini deadline-nya fleksibel. Mana ada fleksibel. Pokoknya pas kulit. Aku aja nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah minta tugas fleksibel. Kamu itu Oke. tapi nilainya apa? Sekalian. Itu cocok tapi nilainya berapa? Langsung. Oke. Ini tinjauan mata kuliah kita. Jadi komunikasi massa untuk dapat menyebarluaskan suatu pesan atau informasi kepada komunikan. Jadi komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Kalau komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Dalam jumlah besar diperlukan suatu bentuk komunikasi yang disebut dengan komunikasi massa. Ini sasaran pembelajaran kita. Kayak bertele-tele ya ini. Isi terlalu ini Soalnya kayak buku. pakai udah disediain Warisan ya. warisan. Jadi ini sasarannya dilewatin aja. Nah, mulai masuk ke sini. Komunikasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi antar persona atau face to face communication. Jadi misalnya saya dan Mas Ajat berkomunikasi itu praktek. yang tua nanti sewa tuh. Saya Masih tuh banyak loh. nama Mas Ajat tuh gampang diapalin saya karena saya punya teman namanya Ajat Sudrajat. Pasangan. Ibuku salah ngasih nama. Jadi kalau komunikasi face to face, jadi sekarang ini kita bisa sebut komunikasi antar persona. Komunikasi massa itu adalah komunikasi yang melibatkan baik itu small audience atau komunikannya sedikit atau large audience, komunikannya banyak. Komunikan tadi apa? Kita pikir nanti jangan ngantuk ya, soalnya saya dikasih tahu temennya nanti ngantuk anak-anaknya. Tergantung tutornya kalau ini. Kemudian yang terakhir adalah media komunikasi. Jadi ini adalah komunikasi gabungan antara komunikasi antar persona dan komunikasi massa. Contohnya via telepon, via teks, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di modul halaman 3,
akan 1-3 maksudnya. 1-3 akan ada banyak sekali definisi komunikasi massa dari berbagai expert. Di sini ada Bittner. Bittner ini mendefinisikan komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jadi ada 3 kata kunci menurut Bittner. Yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah media massa, yang ketiga adalah halayak atau sejumlah besar orang. Media massa di sini bisa dibagi menjadi 2, yakni media massa elektronik dan media massa cetak. Kita udah tahu semua ya, kalau elektronik contohnya radio, televisi, film, internet. Terus media massa cetak itu ada surat kabar dan majalah. Kalau buku kira-kira media massa cetak bukan? Kenapa? Karena dicetak. Surat kabar juga dicetak. Tapi di buku ini dibilangnya kalau buku itu bukan media massa. Yang beli yang khusus. Kalau di Indonesia. Yang beli yang minat aja. Ya, karena gak semua orang Indonesia itu menggunakan buku sebagai sarana komunikasi. Maksudnya tingkat pembelian buku di Indonesia itu kan masih rendah ya kalau dibandingin di negara-negara lain. Jadi buku itu bisa juga belum disebut sebagai media massa. Kemudian ini nggak ada di buku nih yang nomor 2 ini. De Fleur and Denis. Komunikasi massa adalah proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan kontinu atau terus-menerus. Untuk mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Jadi itu definisi dari De Fleur dan Denis. Ada media dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi halayak. Banyak sekali. Mungkin bisa dibaca sendiri ya nanti. Atau mau diterangkan? Gimana, Mbak? Lewatin aja, Mbak. Lewatin aja. Langsung aja. Definisi. Ya, definisi di sini. Yang penting nama-namanya aja penting. Sebenarnya nggak perlu diingat juga sih. Keluar nanti. Oh, sering keluar ya? Biasa. Oh ya. Melitsky, rate. Saya harus katakan ya itu. Rate ini juga penting ya. Komunikasi massa, yang ini penting yang saya merah-merahin ini. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang disampaikan kepada halayak yang relatif besar. Kemudian kok mati? Oh. Ini kalau mau poin ada merah-merah gitu gimana? Oh iya. Terus heterogen dan anonim. Jelas ya heterogen dan anonim? Jelas. Apa? Apa itu, Mas? Heterogen itu kan apa itu? Campuran macam-macam Oh, ya. iya. Anonim? Anonim itu tidak jelas, tidak diketahui. Ya. Harus mau ngomong aja loh. Itu handal toh. Ini karena putaran cewek sekarang ini putaran cewek. Baca umur berapa, Mbak? Saya berapa tuh, Mbak? 20-an paling. Iya, 20 berapa? 23-an. Tepat. Wah, seumuran. Oh iya. Tapi saya kayak 30. Enggak. Berarti kamu ya? Iya. Bulan berapa, Pak? Apa? Bulannya. Aduh, ini mau ngasih kado nih. Saya akhir-akhir Desember. enggak sih, Oktober. Oktober. Tua saya ya? Oktober 91. Iya. Bukan saya, Jom. Iya. Mas Dek. Biasanya itu ini, kalau di kelas itu ada ini, kalau ada ulang tahun kan bawain kue. Oh, gitu. Iya, ketuanya yang bawain. Oh gitu tulis. Berarti semester depan ya tidak enggak. Iya, semester depan ya. Gimana juga gak apa-apa. Jangan kaget Mbak, keluar dari sini nanti inboxnya penuh. Yang Oke. kan inbox saya udah non aktif.
Oke, heterogen dan anonim, pesan yang disampaikan secara terbuka. Seringkali dapat mencapai kebanyakan halayak secara serentak dan bersifat sekilas. DeVito, Gerbner, dan Rahmat. Nah, Rahmat ini penting karena menurut buku ini definisi yang paling bagus itu adalah definisi dari Rahmat. Dia kan yang terakhir. Ya. Udah baca ya pasti. Enggak, soalnya ini kan orang Indonesia gitu. Komunikasi. Yang rangkum semua. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim, melalui media cetak atau elektronik. Jadi ini rangkumannya hampir sama ya, sama yang disebutkan Rahmat. Cepat banget ini. Cepat ya. Kita belajar tes formatif 1 dulu gimana? Oke, apa? Oke ya, siap ya. Oh, mau ini cepetan apa enggak? Oh, cepat Mbak. Oke. Langsung ujian aja Mbak. Langsung keluar nilainya ya. Internetnya jalan nggak? Jalan. Tanya passwordnya dimasukin. Oh, ada grup kok. Ada, Mas. Untuk apa? Masalah tugas nanti kan kalau yang kurang tugas bisa di-upload di grup. Oh, di Soalnya portal kasihan juga ya. bisa. Gimana? Di portal? Jarang banyak yang buka. Soalnya kuota. Susah yang buka. Anak-anak jarang buka. Males buka portal. Portal paling buka kalau mulai semester itu waktu masih apa sama. Soalnya kalau di Facebook kan setiap hari pada nonton semua. Meskipun enggak apa tujuannya enggak itu. Iya. Iya, jelas. Kalau ada merah menyala pasti kelihatan. Kalau dulu yang posting dibiarin. Cuek aja. Dilihat 30 ya. Yang penting wajiban saya udah posting gitu. Mau direspon atau enggak silakan gitu. Sing kemarin mau toto. Aku kembali sih opinya orang Indonesia. Ayo, satu Pak. Dari kanan. Dari kanan. Belum, yang 5 belum. Tapi badan eksperimen lebih. Jumlah komunikasi pada komunikasi massa paling sedikit adalah Duh, paling gitu Pak. Bingung Pak. Iya. Iya benar. Iya benar. Iya Pak. Masalah ini. Halaman 108. Saya. Wah, jawabannya jangan dulu nih, ngarep loh. Woi, enggak boleh lihat jawabannya dulu. D. D. Gak perlu alasan ya kenapa? Digulanya lu. Sini. Nomor lo. Robi. Media massa itu meliputi radio, buletin, majalah, televisi, surat kabar, film. Kelihatan ini. Iya. Iya. Yang D. D ya. Itu jawaban pertama saya, tapi ternyata kalau lihat di kunci itu jawabannya B. Karena mungkin di sini buletin itu nggak termasuk media Enggak massa. masuk. Buletin itu apa? Bukannya majalah juga. Buletin kan cuma yang sudah tentu juga ya. Iya, maksudnya seperti buku teman-teman. Hanya orang-orang tertentu saja. Buletin. Enggak Tepatnya termasuk yang semua D. golongan loh. D ya. Leaflet. Nomor 3 mirip-mirip ini. Dan nomor 3. Robi. Nomor 3. Oh iya. Balik lah. Kembali. Oh, ini bagus kok. Jogja Magelang. Yang termasuk dalam media komunikasi cetak adalah C. surat kabar, tabloid, C. 4. Nomor 4. Yang termasuk dalam media komunikasi massa elektronik adalah radio, televisi. Ya. A. Nomor 5.
Oh sorry Mas Irul, gue pindah. Yang susah ini. Masalah apa kita cerai? Oke, silakan. Mulai susah ini. 5. Komunikasi massa menurut Severin dan Tanka adalah sebagian dari keterampilan. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam keterampilan adalah A. Cara memfokuskan kamera. B. Menulis skrip untuk program televisi. C. Menulis skrip drama atau untuk radio. D. Menulis artikel. ABCD? Keterampilan. Memfokuskan kamera. Yap, benar. Kenapa kira-kira? Gerakan hasilnya yang Kenapa bukan D atau C atau D? Sama-sama. Kenapa salah? karena yang lainnya harus dipelajari. Yap. Kalau yang D, menulis skrip itu adalah termasuk sebagai seni. Itu ada di halaman 16 ya. Nomor 6. Benar berarti. Komunikasi massa merupakan bagian dari seni. Kegiatan yang dilakukan adalah mengoperasikan kamera, membentuk kata-kata, layout foto, cara mengatur volume, suara sistem, cara membaca berita. Nulis skrip harus dipelajari. Nulis skrip. Iya kok. Oh, sendiri. Hah? A. Iya. C. Lebih sama. Gambar naskah wawancara. Buat naskah wawancara. Tidak terlalu banyak. Lebih ke teknis gitu. Lebihnya kok dulu. Mungkin mau pakai bawa gitu. Ah, bisa, B bisa. B. Lebih seni. B. Bisa nih. Suka ngedit foto ya, Mas? Iya mbak, saya pernah jadi tim. Saya pernah jadi tim banget. Tapi dia lebih cepat ya. Tapi Iya, yang mengatur tata letak foto. Di kuncinya B. 7. Mas Beli. ada beberapa produk dari komunikasi massa menurut Gerard Brown, kecuali berita, artikel, sosial, D. Acara hiburan di lapangan. Benar. Nomor 8. Lanjut. Gardner mengatakan apa yang dimaksud dengan arus pesan yang ingin kecuali Mungkin ya. saya bisa menjual sesuai kepentingan pendidikan. Benar. Oke. Mute ya. Dalam jarak waktu yang tetap atau kontinu, harian, mingguan, bulanan, ya. Jawabannya D. Kecuali pesan disampaikan sesuai dengan kepentingan komunikasi. Bapak sekalian yang penting itu. Balik lagi. Nomor 9. Balik lagi ke sono berarti. Kamu kesini terus. Oh iya, terus. Teliti banget. Bagian lurus. Saya semangatnya Nanti masih ada tes formatif juga. Bagian apa? Waktunya habis. Menurut Benson, komunikasi massa itu dialamatkan kepada sejumlah populasi, dan populasi tersebut merupakan representasi dari berbagai lapisan masyarakat yang tidak termasuk dalam representasi dari berbagai lapisan masyarakat adalah halayak komunikasi massa mewakili berbagai Panjangan soalnya. Jawabannya C. B. B. Yang lainnya apa? Jumlah komunikasi. Yang lainnya? Pendidikan. B. Ini balik lagi ke tadi heterogen. Kalau kita bilang masyarakatnya heterogen, Etnik. enggak, itu bisa dari berbagai sudut pandang. Bisa dari tingkat pendidikannya, bisa dari tingkat ekonominya, etniknya. Berarti yang bukan adalah C. Jumlah. C. komunitas. Loh, apa ada yang bukan manusia? Biasanya. Yang tidak termasuk. Ah iya. Bahkan Oh iya. Antara yang tidak mana yang kecuali.
Mas Rofi. Siapa ya? Komunikasi massa adalah sebagian dari keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu. Definisi tersebut dikemukakan oleh tadi belum ya? Udah. Severin dan Tangkat kayaknya. Iya. Kayaknya udah pada baca semua ini. Belum, Mbak, baru ngambil itu plastiknya masih tak kantongin. Jadi emang dari sana ya cerdas mas. Iya, cerdas. Cerdas cermat. Ini saya mau tanya nih, kalau misalnya kita menghadiri takbir kabarnya Aan di lapangan terbuka nih, ini termasuk komunikasi massa atau bukan? Tergantung Mbak. Tergantung gimana? Kalau dia kalau Agim kan cenderung tanya doang Mbak. Berarti kan bukan komunikasi massa. Kalau komunikasi massa kan cuma satu arah. Oke. Ada alasan lain? Memang gitu Agim kan cenderung Kalau saya enggak ada sebagai enggak mau kayak televisi kan kita cuma mendengar. Kita mau balas televisi mau balas laptop. telepon tadi ada. Apa kan cuma baca. Coba kembali ke Inaan dulu. Telepon Komisi komunikasi tadi. termasuk Termasuk komunikasi massa atau enggak? masuk. Kenapa? Menyampaikan pesan. Ada Kita feedback. yang menyampaikan Audiennya Itu kan medianya yang untuk telepon. Kayaknya berpikir keras. Ya, berpikir ya. Ayo. Kan di satu sudut memang bisa disebut komunikasi massa, tapi di lain sudut juga bisa. Seperti Mas Romi itu benar. Soalnya kalau pada hakikatnya komunikasi massa itu hanya satu arah. Nah, meskipun dua arah itu feedbacknya delay itu tertunda, tidak langsung. Tapi itu yang masalah positifnya saya belum nemu. Jadi sebenarnya itu bisa disebut komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Karena di situ audiensnya kan banyak banget, tapi dia tidak menggunakan media massa. Kalau komunikasi massa itu sebenarnya kunci utamanya adalah dia menggunakan media massa, entah itu televisi atau surat kabar. Antara cetak dan elektronik. Jadi kalau misalnya Agim ini cuma memberikan tablet akbar tapi dia tidak diliput oleh televisi misalnya, jadi itu komunikasi kelompok. Tapi kalau dia diliput oleh televisi, jadi komunikasinya tidak hanya audiens yang ada di situ, tetapi di luar juga, itu namanya komunikasi massa. Jelas? Jelas. Jadi ada sarannya. Iya. Gitu. Speaker Mbak. Iya, sarana. Itu bukan media massa, Bukan. cuma alat aja. Tapi kalau ini untuk Pak apa itu kalau mau Ada live streaming ini ya. itu termasuk kalau pernah baca kan kalau mau minum itu namanya, kalau mau minum sampai gampang. Kampanye itu kan katanya masuk media massa, komunikasi massa juga kan kalau pas dulu. Mungkin. Nah itu kan padahal itu kan secara langsung Ada Nah, sambungnya itu. Padahal kan media cetak. enggak, kampanye kan termasuk komunikasi massa. Kampanye bisa komunikasi massa, tapi kampanyenya lewat apa gitu misalnya kan sekarang banyak nih ya komunikasi kampanye yang lewat ya Komunikasi kelompok itu namanya. Kalau tidak itu. Ini. Terus lah. Lupain aja. ya lupain aja lah. Ada yang mau ditanyakan di kegiatan belajar satu? Belum. Belum ada ya. Nanti kalau ada demo. Nanti kalau ada apa? Kalau ada pertanyaan, itu gua aja. Kalau digit termal. Mbak udah nikah, Mbak? Belum ya? Belum, ayo kita bersama-sama. Belum. Waduh. Ntar malam request pertemanan banyak banget. Kuliahnya rame nanti. Semester. Kalau ada rubrik rame. Pantas dong. Ini kalau taruh jam terakhir ini. Yang mau pulang kan pending. Itu udah sebentar kan, Toh? Iya, Bang. Pulang itu. Apa aja ya ini?
Terus ini kita masuk ke karakteristik komunikasi massa. Ada banyak banget karakteristiknya. Yang pertama adalah komunikator terlembagakan. Jadi, ini nanti saya masukin ke portal Oh, gitu. atau saya Iya, kirim ke Mas? diupload di portal. Di portal aja. Kalau Mending di Facebook dulu. apa ini? Kalau Ini kalian malu Mas Doi bisa. dulu aja. Di portal kalau ini enggak. Karena ini Yap. soalnya kalau di Facebook kan ada tutor-tutor yang lain. Fresh. Oke. Jadi maksudnya terlembagakan itu adalah terorganisir. Kalau misalnya kita mau nulis sebuah media massa ingin mengeluarkan sebuah berita atau artikel, itu tahapnya panjang banget dari bagaimana pesan dalam artikel itu dibuat, kemudian masuk ke penanggung jawab rubrik, kemudian masuk ke redaksi, dikoreksi atau diedit, kemudian sebelum terbit harus di layout, kemudian baru dicetak dan baru didistribusikan. Jadi karakteristik pertama dari komunikasi massa itu terlembagakan, dia terorganisir dengan rapi dari awal sampai akhir. Yang kedua, pesan ini bersifat umum. Maksudnya umum di sini adalah komunikasi ini terbuka untuk siapa aja. Komunikasi massa terlembagakan ini berarti mengacunya ke media cetak ini atau ke media? Enggak. Ini cuma contoh aja. Media elektronik juga bisa. Kalau misalnya kita mau siaran apa kayak gitu kan juga harus dari Diedit dulu berarti. Iya. Maksudnya, oh berarti kayak Hakim tadi ini termasuk ini berarti. termasuk ini juga. Kalau Kita menghadiri enggak? kalau kan kita maksudnya menghadiri kan enggak, enggak. kalau kita menghadiri kan enggak, tapi kalau masuk ke televisi atau disiarkan di radio Berarti itu sudah melalui beberapa tahap. iya. Aduh, sini Kalau opini langsung enggak opini? Matanya tadi kan Opini. asal bagi hakim itu. Opini. Sama cuma nanti nggak ada apa namanya, nggak ada kantornya kayaknya. Kan ada lewat media massa kan. Cuma akhirnya kan itu akhirnya jadi opini. Oh, Itu feedback itu termasuk maksudnya enggak? bukan termasuk komunikasi massa, tapi itu masuk sini lagi, distribusi pesan diterima oleh Banyak orang. Terus habis itu feedback itu hubungannya sama hubungan masyarakat di semester 2 udah belajar kan ya. Dan nanti feedbacknya masuk lagi ke sana kayak gitu. Tapi maksudnya komunikasi terlembagakan di sini adalah pesan yang coba disampaikan oleh komunikator itu melalui beberapa tahap. Panjang kayak gini. Kemudian yang kedua, ada lagi yang mau ditanyakan tentang terlembagakan? Nah, itu cuma karakteristik. Jadi kalau sudah dua matematika masuk berarti udah media massa. Misalkan kita menulis sebuah blog, kan yang baca banyak orang. Itu kan bisa masuk mungkin komunikasi massa biarpun bukan tidak terlembaga kan kemungkinan. Soalnya udah ada dua syarat yaitu antara 2 dan 3 kan masuk. Berarti misalkan nomor 1 kan kalau kita menulis di blog kan tidak terlembagakan. Itu kan mungkin bisa masuk media massa. Terlembagakan di sini bukan terus harus ada lembaganya, harus ada payung organisasinya kayak gitu, tapi terorganisir, terstruktur harus. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kita kan nulis di blog. Masuk. Semua masuk. Iya, oke. Memang kan Biar feedback kan memang tertunda. Iya. Keren-keren nih kalian. Yang kedua adalah pesan bersifat umum. Maksudnya ini terbuka untuk umum, heterogen, terserah mau dari etnis apa aja. Kita nggak bisa membatasi orang-orang yang menjadi komunikan kita. Yang ketiga adalah komunikan anonim dan heterogen. Ya, hampir sama ya. Komunikator di sini tidak mengenal komunikan, nggak mungkin kan ya. Agim tahu yang nonton siapa aja kayak gitu. Karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Jadi tidak tatap muka. Jelaskan ya tadi contoh dari Agim. Kalau misalnya dia lewat televisi kan Agim tidak bertatap muka dengan penontonnya yang nonton dari
Ya, kemudian komunikan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dari 3 ini? Terlembagaan, umum, anonim, heterogen. Karakteristik yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Jadi pesan yang diterima oleh komunikan itu secara serempak bersamaan. Misalnya kita nonton apa nih? Teman-teman suka nonton apa nih? YouTube. Di TV. MotoGP. Weekend. Film. Boleh, MotoGP. MotoGP netral ya. Candy, boleh. Nanti mau datang ke sini sih itu. Oh iya. Nanti apa? bulan Jadi itu kan disiarkan serempak, kita bisa nonton, entah kita mau di Korea mau di Indonesia, tapi kan kita bisa nonton itu bareng gitu. Nah, secara serempak pada waktu yang bersamaan. Beda dengan beda jika dibandingkan dengan komunikasi antar personal. Yang kelima, proporsi unsur isi dan hubungan. Dimensi isi ini menunjukkan muatan atau isi komunikasi, sedangkan hubungan ini adalah bagaimana cara mengatakannya, bagaimana hubungan antara yang berbicara. Kalau komunikasi massa itu lebih mementingkan dimensi isi, karena kalau dimensi hubungan itu biasanya lebih ke komunikasi antar personal. Kita biasanya kalau komunikasi, saya misalnya komunikasi dengan Mas Dohiro itu kan lebih gampang karena saya kenal dengan beliau. Tapi kalau melalui komunikasi massa itu yang diutamakan isi, karena saya kan nggak kenal komunikasi saya bakalan siapa nih. Yang penting kalau isi saya bagus, mereka akan mendengarkan kita. Kemudian yang keenam, komunikasi massa bersifat satu arah. Kelemahannya di sini adalah komunikator dan komunikakannya tidak dapat melakukan kontak langsung atau diskusi atau dialog, dan tidak terjadi pengendalian arus informasi karena tadi feedbacknya yang tertunda. harus satu arah berarti. Kontak langsung dialog. Kalau enggak tatap muka. Kalau sekarang Kalau kita tatap Kontak muka, langsung. kalau lewat telepon kan, maksudnya telepon kalau interaktif itu. Itu tadi termasuk komunikasi medium. Oke. Sama berarti bukan ya? Oh, medium komunikasi. Oke. Harus pokoknya kalau ada feedbacknya secara langsung berkomunikasi. Belajar sama Mas Juni ini, Mas Juni lebih tahu kali. Kayaknya dari dulu ini ya pelajarannya sama ya. Oh, kayak gini terus Komunikasinya ya? sama. Terus apa? Komunikasi satu sama dua beda ya. Oke. Masih ada lagi? Kayak kamu. Karakteristik yang ketujuh adalah stimulasi alat indera yang terbatas. Kalau ini hubungannya sama nomor 6 tadi, bersifat satu arah. Karena kalau komunikasi antar personel itu kan kita bisa kontak langsung, bisa tahu bagaimana mimik mereka, bagaimana ya kita bisa lihat langsung lah ya, tahu orangnya. Tapi kalau komunikasi massa kan tidak. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik bersifat tertunda. Oke. Delay. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 7 dan 8? Ya. Itu yang nomor 7, kelemahannya itu stimulasi alat indera yang terbatas. Seperti apa? Kalau misalnya kita tadi itu lihat Agim di TV ya, kan alat indera kita yang berfungsi cuman pendengaran sama penglihatan aja. Tapi kalau misalnya kita ngomong langsung nih, kan kita bisa megang kayak apa, kamu kok kayak gitu misalnya. Jadi inderanya tuh terbatas, nggak bisa kontak langsung kayak gitu. Bisa tahu kamu tertarik sama pembicaraan siapa enggak kan dia nggak tahu. Kecuali langsung kan nggak bisa. Kirain, oh karena nggak ada TV kan saya pakai bisa. Iya.
Beda. Enggak. Kirain tadi. Oh, bukan. Kontak langsung di sana sudah tahu kamu. Ini sama aja. Wah, selesai. Bakso. Ayo, soalnya. Soal lagi. Kalau bukan Sampai mana tadi? gue kami. Kalau Juni ya? Juni, tadi ya Juni. Ini Oh, Ya, pas saya kan Juni. belum kan ya? Sudah Mbak, terakhir tadi. Oke. Yang Jadi mau kita contohnya itu apa? lengkapnya. Siapa aja? aku tuh paling muda di sini, Mbak, makanya dibuat kalah-kalahan. Dibully ya? Tapi kan itu surga. Udah jangan ngomongin umur lagi. Kesinggung. Komunikator pada komunikasi massa itu terlembagakan. Hal tersebut mempunyai pengertian kecuali iya. Tahu apa ini? ABCD. Iya benar. Komunikator harus bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Tepat. Ini yang paling pendek ya. Enggak perlu alasan ya? Enggak Ya, perlu. semuanya ya. Nomor 2. Pesan komunikasi massa bersifat umum. Hal tersebut mempunyai pengertian kecuali ABCD. Apa ini D? D. D. Yang lain setuju? Ya setuju. Sudah. kecuali. Ya. Setuju. Setuju? Oke, jawabannya D. Kenapa enggak B? Kecuali. Kenapa? Kecuali. karena kecuali. Karena kecuali. Oke, saya kalau saya jawabnya kayak gitu aja. Karena kecuali. Bersifat umum. Enggak, kalau kami kan milih yang B itu khawatirnya kalau ada unsur manipulasi. Enakan yang nomor 3. Ini beneran loh, belum paham nggak tuh? Pesan Yang komunikasi D. massa bersifat umum. Aku juga kemarin. Pengertian. Udah baca berarti. Aku juga Udah tahu kemarin. jawabannya Oh, kok. iya. Soalnya Subhanallah, serius loh. Ampun. Wih, apa sih baru tak ambil loh, Pak, dari ini tokonya? Ketua kelas yang baik harus mencontoh. daripada keluar program. Nanti kalau ujian ya. Hah? Kalau Kalau ujian. ujian. Kamu nggak tahu ininya. Manipiro. Komunikasi masa bersifat umum. Soalnya menarik ini kan memang kita kan Apakah harus menarik? Ya harus. Ya menarik bro. Menarik perhatian bro. Kalau nggak ada perhatian nggak ada yang nonton. Iya. Apakah itu suatu kewajiban gitu? Dan kewajiban maksudnya ciri-ciri unsur persyaratan yang harus. Iya, kalau nggak menarik nggak berarti nggak ini. Nggak ada yang nonton. Nggak bersifat umum. Kamu menarik, Akid suka. Kamu nggak menarik, Akid pergi. Tapi kan tetap aja itu bersifat umum. Nah ini menarik kan umum berikan lah ya. Dan naik. Jadi Misalkan kamu menyangkal D itu alasannya. Menyangkal Iya. harusnya Kan harus tahu juga tuh. Hush. lu beda lah orang. Apa yang harus dibicarakan cuma tentang terminal, BC. Oh, banyak umum itu. Iya, umum. Berarti. Benar. Ayo. Oh, itu masalah umum itu. Iya. Ya apa? Iya. Yaitu Sampai cerita umum mau lihat yang berbeda. Banyak umum itu yang menyangkut tentang undang-undang itu. Iya itu kan maksudnya. Terus lah, Negara. awalnya. Jelas ya. Oke ayo go. Nomor 3. Enak nomor 3, enggak geger. Nanti kalau cuma mengalir doang sepi loh kalau nggak ada aku. Kita ini nggak ada aku sepi. Kuatirnya terhambat. Coba mau ngantuk gimana? Wah, lagi berpikir keras. ya itu sedang mendengarkan.
Menghayati dia. Tapi katanya kalau dengerin pelajaran sambil ngantuk-ngantuk itu malah masuknya Masuk lebih semua, banyak loh. iya. Katanya. Tapi nggak tahu sih. Ya si Bani A-nya aja 4 kemarin. Luar biasa. Luar biasa. Emang selama ini saya beracting menjadi mahasiswa bodoh. Jadi kalau dapat nilai AAA itu pada kaget semua. Lu ini selama ini kelihatan bodoh kok dapat nilai AAA gitu. Kemarin makanya lu di protes semua nilai nggak masuk kok tanya dapat 4. Udah nggak masuk aja gitu. Dia nggak tahu apa di Si Rudi terus provokasi apa? Coba kan gua apa-apa kita semua. Rudi kan ngomong, Aki cuma ngomong percaya, ya wes nanti ngomong percaya. Dia 4 bener. Iya. Tanya orangnya sendiri dia ngomong gitu. Yang lainnya gimana? Dapat nilai apa aja? Nggak ada hanya. C++. Ini nilainya bukan, isinya nilainya ABC kan ya, bukan A. A, B, C, D. B minus. Nggak ada A, B, C, D. Langsung kaku. Oke. Monika nggak usah lah, nggak mau. Baca. Asal baca Biar kan. waktunya keisi. 3. Komunikasi pada komunikasi. Komunikan pada komunikasi massa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda. Oleh karenanya, komunikan pada komunikasi massa bersifat B. Nah, Juni apa? Ayo. Mau disangka lagi? Ayo. Nomor 5 aja dulu. Duh, kok nomor 5? Berapa ini? Nomor 4. Proses komunikasi dalam komunikasi massa bersifat A, satu arah. Umpan balik atau feedback pada komunikasi bersifat ketunggangan. Rizky bro, jangan iri. Nomor 6 saja. Ada beberapa bentuk umpan balik komunikasi massa kecuali buat selebaran. Ada yang lain? Ada jawaban lain? D. Berarti D. D. Yang lainnya? Kecuali loh. Iya. D. D. Setuju D semua? Dimuat dalam D. surat Nomor 7. Nah ini bahaya ini. Media massa dapat menimbulkan keserempakan akhirnya A atau tidak sama kan menerima usaha yang sama. Itu langsung tahu jawabannya loh. Iya. Gimana? Nggak baca. Tahu kan? Biasa. Tadi waktu merem itu siapanya bisa gitu. Jatuh dari apa ini? Nomor 8 Mas Rofi. Tidak sama. Dia masih dengan sama ini istrinya orang. Dalam komunikasi massa. Apa? Enggak langsung. Oh. Dalam komunikasi massa, komunikan tidak dapat mengendalikan arus informasi karena komunikan Oh ini jawabannya. ABCD. B tidak dapat menanggapi pesan komunikasi. Oh, mau. Yang lainnya ada jawaban yang lainnya? Pesanku D. Oh, jawabannya. Oh, Yang lainnya? Nomor 8. Dalam komunikasi massa, komunikan tidak dapat mengendalikan arus informasi karena komunikan menanggapi Itu sama dulu. Mengendalikan arus. A bisa D bisa. Komunikasi. bisa kan tidak dapat. Bisa sih memilih saluran itu berarti kan bisa mengendalikan seluruh. Asik di sini tuh. Pasti iya. Oh di belakang. ABC itu bisa semua ini. ya sebenarnya bisa semua ya, tapi enggak sih sebenarnya. Kalau tadi kan jawaban pertama tidak dapat menanggapi pesan komunikasi ya, sebenarnya bisa, tapi nggak tunda. Oh iya. Nah di sini sih jawabannya D. Pasti. Ini jawaban deh. Iya, karena Jangan sebut di jawaban ya bro. Tanya apa maksudnya? karena komunikannya pasif, karena dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan komunikatornya.
Jadi jawabannya D. Nomor 9 ini. Komunikasi massa bersifat satu arah sehingga komunikan tidak dapat memberikan umpan balik secara langsung. Ada jawaban yang lain? Iya. Gak ada? Oke, A. Terakhir. Komunikasi massa lebih mengutamakan unsur isi daripada unsur hubungan. Artinya pesan harus disusun berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan jenis media massa. Paling panjang. Oke, benar. Kenapa tadi alasannya komunikasi massa kok harus lebih mengutamakan unsur isi daripada unsur hubungan? Karena jam hubungan dengan audio ya. Karena tidak tahu karakteristik tiap-tiap audio. Iya. Ini hubungan kan hanya interpersonal. Ya. Kenapa nggak detail aja? Karena Kan cuma hubungan kan maksudnya Detail itu belum tentu. belum cuma masuk. Iya. Detail kok. Waktu juga kan berat. Berdasarkan sistem tertentu dan sesuaikan duit lah. Gimana nggak dibahas dulu dibahas dulu? Ya, lagi, itu kan siap deh, jadi ngomong. Aku itu kalau Cepat bergeguk, air juni dulu. masuk di baru aku. Iya benar sih. Jadi detail itu kan belum tentu baik. Sesuai ya. Belum tentu Sesuai. sesuai kalau misalnya iklan gitu. Detail banget, malah orangnya udah tahu jadi nggak penasaran kan jadinya. Iklan. Iya. Harus ulangin tahu lah. kayak teaser gitu loh. Beda itu sama teaser sendiri. Oh iya, bisa. Udah selesai loh cepet banget. Tungguin kamu senang sama buku. Udah selesai. Modul 2 subhanallah. Udah kelar berarti Mbak ya? Modul 1 udah, pertemuan 1 kan? Udah selesai berarti? Udah. Kaki masuk dulu. Tugasnya apa Mbak? Minggu depan ya. Saya Foto session ini Mbak. Tugasnya sekarang tapi nanti pengumpulannya gitu. 2 minggu lagi. Ya. Gimana yang lain setuju kayak gitu? Tugasnya sekarang dikumpulinnya minggu ketiga. Belum tahu. Ya udahlah, Nggak apa-apa, yang penting udah ada tugas. Nah, Misalnya iya. ada pemberitahuan, batas maksimal Oke. satu minggu tiga. Kan enak. sekarang kalau nanti sama saya tugas. Ini nggak ada Kan mikir lu rusak juga. kameranya. Sosok. Iya, ini belum atau belum. Rusak. Tugasnya Enggak ada. tugasnya merangkum pertemuan 2 gimana? Pakai apa? Tulis. Jangan Diketik. Ya, ya, oke. Kalau tulis tangan jangan ya. Iya. Tangan aja loh. Sip, sip, sip. Iya kah? Bisa. Saya masih ketik aja. Enggak, aku sebut. Dulu loh. Oh, dulu ya Pak. Masih situ? Masuk Nah, tangan loh. jaga kok biar kita kerja dulu. Nah, itu Kalian bisa di pabrik. Dari dulu selalu positive thinking ya. Kalau kita positif bisa nanti malah pesimis, malah anak-anak pada lari. Tak kanan. Ujung tombak kan harus positif. Cie. Ya, itu lahirnya tuh 80 Mbak. Keketuaan kalau sama Mbaknya. Enggak, masalah kan itu. Ya tadi kan saya nggak bisa bahas umur. Orientasinya. Kalau semua orang itu nanti nggak rame Pak. Harus dari kontrak. Yang penting orientasinya kan cepat. Biasanya berapa halaman? Hah? Udah pernah belum bikin tugas rangkuman ini? Pernah. Kalau ini Satu halaman. Satu halaman. lebih baik yang lain lah Mbak. Jangan yang Modul 2 berarti Mbak. Iya, modul 2. Hanya untuk belajar kan. Ya. Modul Biar anak sekalian belajar. tuas kan nggak video, kan ada video shooting, mending kayak kasus apa kan kita kan. kita kayak kasus dulu gue itu. Kasus mungkin pertemuan selanjutnya ya. Rangkum Pak. Kayak di SD tuh. Gampang, rangkum itu diambil judulnya aja semua. Tapi jangan ini loh. Jangan copy paste yang rangkuman. Ini kan biasanya ada Rangkuman dengan lagi. Oh, plus. Jadi rangkum plus bikin 3 pertanyaan. Buku ini kan ada rangkuman. Yang jawab? Nanti di kelas bisa. Terus yang jawab siapa? Di kelas bisa kan nanti misalnya Oh, yang begitu, jadi caranya apa ketemuan. aja.
pertanyaan esai gitu ya. Asal ada di buku Pak ya, nanti dijawab. Tapi pertanyaannya jangan kayak siapa yang mendefinisikan ini, kan itu ada di buku. Jadi pertanyaannya yang lebih analitis kayak gitu. Pokoknya yang tersirat lah. Dan tersurat. Misalnya kenapa? Yang tersirat ya ada di buku. Ya, gitu ya. Pakai mengapa atau bagaimana? Bila mana? Jelas ya, berarti tugasnya dikumpulnya kapan? Minggu depan atau minggu depannya lagi? Depannya. Pertemuan ketiga ya berarti? Oke. Maksimal. Aku bisa delok tuh. Kalau telat ngumpulinya dikurangi nilainya ya? Lawan Kalau telat ngumpulinya dikurangi nilainya. Nanti posting juga di grup. Masukin aja masih dulu. Ya nanti masuk. Alamat Facebooknya. Alamat Facebooknya, akun Facebook ya. ini aja, login aja di sini. Enggak makanya itu loh di kayak tadi kayak salah satu. Dia Ya, langsung kalau aja, internet. terus aja. Internetnya nggak ada. Kalau Ya udah nanti. Tapi aku Nanti nggak apa-apa, asal tahu namanya itu aja dan. Mahar. Nah, FB-nya. soalnya kan yang aktivasi oke itu nanti tak tahu. Tanggung jawab itu tanggung jawab. tenang. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan pasti banyak. Saya minggu depan izin Pak ya. Oh iya. Apa belum dikumpulkan? Kalau tugas pasti ngerjain, cuma Nanti kan sudah ada lumayan kerjaan kan. enggak. Ingat tanggal Kan biasanya 15 nih. Ini itu ada risma, tapi yang berarti untuk yang Oh, banyak gue ini. kayak 1 sampai 15 Sampai boleh diajar soal. Terus pilih jawaban jika A, jika 1, 2 dan 3. Oh iya. Kan Windows juga Nah, Pak. C, jika 2, 1 tunggu sama videonya. Nah, terus Di stamina lah ya kan. masalah apa? Sudah bisa. Harus Gosip untuk 1 15 sampai Tapi kosongan Oh, berarti rano Windows. 2 sampai 30 Sama rano Windows dan cici. kadang suka pakai HP kayak beberapa ini Wah, aku kebetulan. Bilang mau apa tuh kebetulan? Orang kaca kok ya. kalau yang ini yang Bukan kosongan. Samsung kosongan. yang sulit itu malah lagi ke 40 yang paling dari ngomong kan teman suka pakai baju soalnya kita kan kadang kan tata kan cuma ada atau tidak sering lewat tadi kan ini pak yang kita saling mencermati kalimat juga belajar bahasa Indonesia. Sudah selesai ini. Tadi saya lagi Apa? Udah selesai ya? Udah mau balik sekarang? Jangan. Iya, ngobrol dulu loh. Balik dulu. Pusing semalam tidur Kamu setengah 4. ini kalau di share di YouTube. Oh, pada pulang semua. Apa di absen lewat lewat Portal ya? Buat dulu di absen. TikTok ya berarti? Udah pamit enggak? Saya pulang dulu kayak. Iya nggak apa-apa mas. Itu di bisa dulu mbak. Enggak lah, malah tuh. Loh, tanya apa